Makam Serandil. Makam Serandil yang berada di Desa Serandil, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Makam Serandil adalah kumpulan makam-makam dari semua keturunan Adipati Sumoroto. Makam Serandil ini terletak ada di Bukit Serayu atau artinya Sugeng Rahayu, yang diartikan pula sebagai bukit pembawa keselamatan. Adapun tokoh yang pertama kali dimakamkan di makam Serandil ini, beliau adalah cikal bakal dari Desa Serandil, yaitu Raden Mertokusumo, yang saat itu menjadi Adipati Polorejo dan menjadi pendukung setia dari pemberontakan Pangeran Diponegoro melawan Kompeni Belanda. Konon kabarnya dipercayai oleh masyarakat lokal sebagai tempat yang memiliki rekam jejak mistis di dalamnya, sehingga tidak semua orang yang berani datang ke makam Serandil. Situs pemakaman di Gunung Serandil, Ponorogo adalah salah satu tempat seram di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menjadi daerah yang sangat terkenal dengan kesenian reognya. Namun daerah yang mendapat julukan Bumi Reog ini menyimpan sejumlah cerita menarik yang akan menguji nyali Anda. Ponorogo juga dikenal sebagai daerah yang memiliki sejumlah tempat keramat dan banyak dikunjungi masyarakat. Bahkan tempat keramat Ponorogo itu konon kabarnya dipercayai oleh masyarakat lokal sebagai tempat yang memiliki banyak misteri di dalamnya. Gunung Serandil merupakan sebuah bukit kecil di Desa Serandil, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur. Di puncak bukit itu terdapat sebuah komplek pemakaman yang merupakan tempat bersemayamnya bupati-bupati Kabupaten Sumoroto bersama keluarganya. Bahkan jasad yang pertama kali dimakamkan yaitu Raden Mertokusumo, yang diceritakan jika awalnya ia merupakan seorang patih di Kabupaten Ponorogo bernama Raden Dipo Taruno. Setelah dimakamkan di bukit ini, kemudian berturut-turut Bupati Sumoroto turut dimakamkan di tempat tersebut. Sehingga tidak mengherankan jika tempat ini menjadi jujukan ziarah masyarakat dengan berbagai macam tujuan. Tentunya tidak sulit untuk menuju tempat yang dinilai angker ini karena berlokasi di pinggir jalan penghubung antara Ponorogo dan kota Solo. Di dalam komplek pemakaman Astana Serandil atau makam Serandil terdapat sekitar 60 makam, termasuk makam Raden Mertokusumo yang merupakan seorang pendukung Pangeran Diponegoro yang berasal dari Polorejo. Raden Mertokusumo menjadi asal mula berdirinya Pasarean Astana Serandil, Jambon, Ponorogo. Dari segi arsitektur, Astana Serandil atau makam Serandil memiliki ciri khas arsitektur kuno dengan gerbang berbentuk candi dan pasarean yang khas dengan nuansa Jawa, Hindu, dan Islam. Bila kita bandingkan dengan pemakaman Islam yang ada di Nusantara, Astana Serandil termasuk pemakaman Islam yang usianya relatif muda. Karena Astana Serandil dibangun pada abad yang ke-19. Ciri khasnya sebagai makam Islam Nusantara sangat melekat pada bentuk bangunannya.
Seperti kita lihat dengan adanya kori agung, yaitu gapura yang berpintu dan beratap sebagai pintu gerbang tempat keluar masuk pemakaman dari halaman pertama menuju halaman kedua dan sampai halaman yang ketiga. Gapura yang ada pada Astana Serandil memiliki atap yang berbentuk limasan sebagai bukti adanya pengaruh budaya Kabupaten Ponorogo. Untuk berkunjung ke sana, kita disarankan untuk tubuh dalam keadaan prima, sebab untuk datang ke sana harus membutuhkan usaha yang sangat ekstra. Karena lokasinya yang berada di daerah perbukitan dan masih memiliki jalanan yang curam sehingga tidak mudah untuk mengakses lokasinya. Makam Serandil berada di atas perbukitan yang biasa orang sekitar menyebutnya Bukit Serayu, dan makam ini menghadap ke arah selatan dengan dilingkari pagar dinding atau tembok dari batu bata, dan pintu masuknya berupa gapura. Di tengah-tengah lingkaran pagar tembok itu terdapat 2 rumah gedung, dan di depannya juga terdapat cungkup rumah gedung kecil. Di sekitar makam Bukit Serandil ini terdapat 5 perbukitan. Jika diurut dari barat ke timur, nama-nama bukit tersebut adalah Bukit Lembu, Bukit Bancak, Bukit Ngerayu, juga terdapat gua di sana, Bukit Serayu, dan Bukit Serandil. Bukit Serandil ini dahulu kala merupakan tanah perdikan, tanah yang tidak dikenai pajak. Kemudian mulai tahun 1964 semua tanah perdikan dicabut oleh pemerintah dan statusnya menjadi tanah umum yang terkena pajak. Sejarah tentang makam Serandil atau Astana Serandil tentunya tidak akan lepas dari sejarah Raden Mas Mertokusumo, karena beliau inilah yang pertama kali dimakamkan di Bukit Serandil ini. Raden Mas Mertokusumo adalah putra dari Raden Tumenggung Mertowongso kedua, yaitu Bupati Ponorogo Kutowetan, dan beliau juga yang babat Dukuh Babatan yang terletak di sebelah utara Bukit Serandil, di mana di dukuh ini dulu beliau madeg pendito. Sedangkan di luar gedung ini di sebelah barat tepatnya ada cungkup merupakan makam Raden Mas Tondowinoto sekalian garwo yang wafat pada tanggal 17 bulan Juli tahun 1939. Kemudian pada gedung yang kedua di sebelah timur gedung pertama dimakamkan Raden Mas Brotodirjo sekalian. Di depan gedung sebelah timur di pelataran adalah makam Raden Surowirjo, yaitu bekel juru kunci Serandil, Lurah Serandil yang pertama. Dan di depan gedung timur dekat dengan pagar tembok makamnya Raden Mas Harijogi, Bupati Ponorogo. Beliau adalah putra dari Raden Mas Tondowinoto. Sedangkan pada sisi kiri pintu gapura di dalam pelataran adalah makam Raden Imam Rejo sekalian. Demikian cerita singkat tentang makam Serandil atau Astana Serandil. Bila ada kesalahan dan kurang lengkapnya di dalam saya menyampaikan cerita tentang makam Serandil, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman dari Seniman Lawas Padi, terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.